Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri Zoom pada perkuliahan psikologi pendidikan dan yang materi yang akan kita bahas yaitu tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan M. Abdul Kiram, Kak Naurah Tifalia, saya Irza Arina Zuakiyah, dan Vanessa Aulia. Baik, ya, yaitu tentang tahap-tahap perkembangan. Kepada Kak Naura Tifalia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan manusia. Tahap-tahap perkembangan manusia meliputi beberapa fase, yaitu embrionik, pasca embrionik atau bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Tahap embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa kehamilan hingga melahirkan. Dan pada tahap pasca embrionik atau bayi dimulai dari lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Dan pada tahap masa kanak-kanak terbagi menjadi masa-masa pertengahan berusia 4-6 tahun dan masa akhir 6-12 tahun. Dan pada masa remaja dimulai pada perubahan fisik yang cepat, pertumbuhan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh dan perkembangan karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang dan kumis, dan dalamnya suara. Dan pada tahap dewasa dimulai pada usia 18 tahun ke atas. Selanjutnya, konsep tugas perkembangan dan pemenuhan tugas perkembangan. Menurut Havigors, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber pada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut masyarakat atau budaya dan nilai-nilai aspirasi individu. Eh, Hurlock pada tahun 1981 menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai sosial eksperimen yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan, yaitu terdapat faktor sumber munculnya tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural seperti membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Yang ketiga, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri atau psikologis yang sedang berkembang itu sendiri, seperti memilih teman dan pekerjaan. Dan yang keempat, tuntutan norma agama. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Naura Tifalia. Penyampaian materi selanjutnya yaitu materi tentang menurut beberapa ahli tugas-tugas perkembangan pada masa ini yang akan disampaikan oleh Kak Vanessa Aulia. Kepada Kak Vanessa, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada William Kay. Jadi menurut William Kay ini tugas-tugas perkembangan itu adalah yang pertama menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang menjadi otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, yaitu memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar prinsip atau falsafah hidup. Dan yang terakhir, mampu meninggalkan masa kanak-kanaknya. Sedangkan tugas-tugas perkembangan menurut Robert Halford Hurt, yaitu yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peranan sosial sebagai pria atau wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Lalu yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Yang ketujuh, belajar merencanakan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual. Yang kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara rasional. Yang kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. Nah, tugas-tugas perkembangan adalah belajar melepaskan diri dari persoalan tentang diri sendiri dan lebih mengarahkan minatnya pada lapangan hidup konkret
yang dahulu dikenalnya secara subjektif belaka. Lalu tugas-tugas perkembangan menurut Elizabeth Horlock yaitu tugas-tugas perkembangan itu adalah belajar menyesuaikan diri terhadap pola pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar untuk memantapkan identitas dirinya. Eh, Lalu menurut para ahli yang terakhir yaitu Erik Erikson, tugas perkembangan itu adalah ketika anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdiri, lalu belajar bijaksana. Materi selanjutnya tugas perkembangan pada masa bayi dan anak-anak itu dapat kita lihat misalnya dia tuh sudah belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologi. Lalu pada masa anak sekolah, dia itu mulai belajar ketangkasan fisik untuk bermain, lalu pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Lalu belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebaya, belajar peranan jenis kelamin, dan mengembangkan dasar-dasar kecakapan membaca, menulis, dan berhitung mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu pemenuhan tugas perkembangan masa remaja, yaitu dia itu mulai menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif, lalu menerima peranan sosial jenis kelamin sebagai pria atau wanita, lalu menginginkan dan mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, lalu belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki. Yang terakhir yaitu ada perkembangan skala nilai. Nah, lalu untuk pemenuhan tugas perkembangan pada masa dewasa awal, yaitu mereka itu mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga. Nah, kalau untuk pemenuhan tugas perkembangan pada masa usia madya atau masa dewasa madya ini, mereka itu mulai menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologisnya, lalu menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Lalu mereka mulai membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Dan yang terakhir yaitu mereka mulai mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan mereka. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Vanessa Aulia. Materi selanjutnya yaitu tugas perkembangan masa anak, masa remaja, masa dewasa yang akan disampaikan oleh Muhammad Abdul Kiram. Kepada Muhammad Abdul Kiram, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu tugas perkembangan masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Di mana tugas yang harus dipelajari setiap orang, yaitu tugas perkembangan dalam kehidupan. Ialah segala hal-hal yang membentuk pertumbuhan yang sehat dan memuaskan dalam masyarakat kita. Tugas-tugas itu adalah hal-hal yang harus dipelajari seseorang jika ingin dipandang orang dan dianggap sebagai seseorang yang berbahagia dan berhasil. Banyaknya tugas-tugas perkembangan itu tergantung pada kenyataan-kenyataan bersosial dan pada telitinya penguraian. Ada dua alasan mengapa konsep tentang tugas-tugas perkembangan itu berfaedah bagi pendidik menghadapi masa peka anak. Yaitu yang pertama, pengertian itu menolong kita untuk menemukan dan menerangkan maksud dan tujuan di sekolah. Pendidikan dapat dipandang sebagai usaha dari masyarakat melalui sekolah untuk membantu individu mencapai tugas-tugas perkembangan tertentu. Dan yang kedua yaitu pengertian itu berfaedah dalam menetapkan waktu bagi usaha-usaha pendidikan. Apabila tubuh sudah matang, masyarakat membutuhkan dan diri sudah siap untuk mencapai suatu tugas tertentu. Tibalah masa peka. Usaha-usaha mengejar yang mungkin sia-sia apabila datanya terlampau cepat akan memberikan hasil yang memuaskan apabila dijalankan pada masa peka daripada tugas yang harus dipelajari itu. Adapun mengenai fase-fase perkembangan dan tugas-tugas yang mengiringi fase tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas perkembangan fase bayi dan anak-anak. Yang pertama, belajar berdiri dan berjalan antara usia 9 dan 15 bulan. Anak telah matang secara biologis untuk berjalan dengan rangsangan dan bantuan dari orang lain. Dan yang kedua, belajar memakan makanan padat. Setelah 6 bulan pertama diberi air susu ibu, bayi mulai belajar makan bubur atau nasi sampai umur 15 bulan. Sudah dapat beradaptasi makan sebagaimana orang dewasa. Penetapan waktu-waktu memberi makanan dan usia serta pengertian menyusu. Semuanya memberi pengaruh yang mendalam dan pada kehidupan anak. Dan yang ketiga yaitu belajar bercakap-cakap dengan membuat suara-suara berarti dan berhubungan dengan orang lain melalui penggunaan suara-suara ini. Dan yang keempat, belajar menguasai pembuangan kotoran-kotoran dari tubuhnya. Yang kelima, mempelajari perbedaan kelamin dan kelakuan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak mengetahui perbedaan anatomis di antara laki-laki dan perempuan dan mengetahui bahwa alat kelamin adalah daerah kepuasan. Dia harus dapat menjaganya dengan baik dan memeliharanya
dan memelihara daerah seksual tersebut. Dan yang keenam, mencapai stabilitas jasmaniah. Setelah lahir, tubuh manusia sangat labil. Panas tubuh sangat cepat berubah-ubah sesuai dengan rangsangan. Paling cepat baru pada usia 5 tahun terdapat stabilitas jasmaniah, kultur dan sosial yang berlainan juga akan memberi pengaruh. Dan yang keenam dan ketujuh, belajar menghubungkan diri secara emosional terhadap orang tua, saudara-saudaranya, dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu belajar membedakan hal yang benar dan salah serta mengembangkan nama-nama hari. Untuk yang kedua, ada tugas perkembangan fase anak. Masyarakat telah menentukan pendidikan formal sebagai suatu cara membantu mencapai tugas-tugas perkembangan tertentu. Belajar kemampuan dasar, balistung, baca, tulis, dan berhitung merupakan ciri penting perkembangan fase anak. Adapun tugas-tugas perkembangan fase anak adalah yang pertama, mempelajari kecakapan-kecakapan jasmaniah yang dibutuhkan untuk permainan sehari-hari, mempelajari kecakapan-kecakapan jasmaniah yang perlu dalam permainan dan kegiatan jasmani, menyepak bola, menangkap bola, melempar, dan menggunakan alat-alat yang sederhana. Dan yang kedua, membentuk sikap yang baik terhadap diri sebagai suatu makhluk yang sedang bertumbuh. Hakikat tugas adalah mengembangkan kebiasaan memelihara tubuh, kebersihan, dan keamanan, kemampuan mempergunakan tubuh, dan sikap yang penting terhadap kelamin. Dan yang ketiga yaitu belajar bergaul dengan teman sebaya. Anak-anak meninggalkan lingkungan keluarga memasuki dunia teman sebayanya pada permulaan periode sekolah dari lingkungan keamanan emosional ke lingkungan baru yang mengundang kompetisi dalam usaha menarik perhatian guru atau orang dewasa. Dan yang terakhir dari tugas perkembangan fase anak yaitu mempelajari peran sosial sebagai laki-laki dan perempuan. Itu yang ketiga yaitu tugas masa perkembangan fase remaja. Yang pertama, mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin. Yang kedua yaitu mencapai peran sosial sebagai laki-laki atau wanita. Yang ketiga, bergaul dalam teman sebaya di dalam pola pergaulan yang ada konstruktif, dan hal ini sebagai tingkah laku pada tugas-tugas yang ada di sekolah menengah. Dan yang keempat, mengenai tubuh sendiri dan menggunakannya secara efektif. Yang kelima, memperoleh jaminan kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, dari tugas masa perkembangan fase remaja tersebut, mempersiapkan diri untuk perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan fase dewasa. Di mana yang pertama, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara yang dewasa. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan suatu tingkat kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, membantu anak-anaknya yang umur belasan tahun sebagai menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Yang terakhir dari tugas perkembangan fase dewasa tersebut yaitu menerima dan menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan fisiologis karena usianya. Yang kelima yaitu tugas perkembangan masa tua. Tugas perkembangan masa tua yang pertama, menyesuaikan diri pada kekuatan dan kesehatan jasmani yang semakin mundur. Yang kedua, menyesuaikan diri pada saat pensiun dan pendapatan yang berkurang. Yang ketiga, membentuk suatu ikatan dengan golongan seusianya. Dan yang keempat, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kewarganegaraan. Dan yang terakhir dari tugas perkembangan masa tua tersebut yaitu menyusun penyelenggaraan kehidupan jasmani yang memuaskan. Sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada M. Abdul Kiram. Selanjutnya, materi tentang pemenuhan tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang akan saya jelaskan sendiri. Tugas perkembangan dan implementasinya dalam proses pendidikan dan pembelajaran melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi kemampuan dan keterampilan individu secara berkembang. Aspek utama terkait dengan tugas perkembangan dan cara mereka diimplementasikan dalam pendidikan yang pertama yaitu pengembangan keterampilan intelektual dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, perkembangan moral, nilai, dan hati nurani. Kemudian yang ketiga, membantu siswa memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan dalam konteks yang berbeda. Yang keempat, memfasilitasi siswa dalam memahami hubungan antara berbagai gagasan, membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur yang telah dipelajari, dan mengkombinasi bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan atau struktur yang lebih besar.
Kemudian, guru memiliki peran penting dalam memahami dan membantu memenuhi kebutuhan siswa dalam proses perkembangan. Guru harus mengidentifikasi kebutuhan individu, menjadi pengajar utama, dan membentuk nuansa yang belajar yang pribadi. Pengembangan karakter, keterampilan, dan kemampuan siswa diharapkan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan sepanjang nyata. Implementasi tugas perkembangan dalam pendidikan memerlukan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu seperti faktor kematangan, lingkungan, dan kesediaan siswa. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mencapai pembelajaran yang optimal, membangun karakter yang berkualitas. Kemudian kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari materi yang kita bahas pada hari ini yaitu tahap-tahap perkembangan manusia meliputi beberapa fase, yaitu embrionik, pasca embrionik atau bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Tahap embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa kehamilan hingga melahirkan. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya dari kelompok 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.